Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan kami, dan biarlah perjumpaan ini menjadi berkat, menjadi sukacita, kekuatan bagi kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita mengawali pagi ini dengan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami menjalani berkat ini, sukacita ini dengan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami agar kami boleh menjalani hari-hari ini dengan sukacita, dengan sikap optimis yang dari Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Zakaria 8 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita pernah mendengar istilah yang sering kumandangkan oleh para petinggi-petinggi atau orang yang sedang berkampanye, yaitu belusukan. Belusukan adalah tindakan turun ke bawah, mendengar, melihat, merasakan, bahkan dari peristiwa yang didengar dari bawah bisa menjadi suatu aksi untuk melaksanakannya. Itulah dari arti belusukan. Dan kita sering dengar juga ketika lagi kampanye, banyak sekali orang-orang, bahkan hal itu juga diperhatikan oleh Presiden kita Jokowi, sehingga sering dibilang belusukan Jokowi. Dalam firman Tuhan saat ini, di mana Zakaria menyampaikan pesan Allah, di mana Allah belusukan atau Allah bertindak langsung di tengah-tengah umat, membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem. Dan Allah jugalah yang memerintah langsung di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Firman Tuhan mengingatkan kita yang menjadi sukacita pada saat ini, di mana bahwa di setiap persoalan-persoalan hidup, tantangan, tekanan, bahwa Allah mampu bertindak, dan bahkan Allah langsung menjadi pengawal, menjadi kekuatan bagi kita. Di Alkitab sendiri kita lihat bersama-sama bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika dia diperhamba, diperbudak oleh bangsa Mesir. Allah mendengar jeritan mereka, Allah bertindak, mendengarkan, dan memakai caranya dengan memanggil Musa. Itulah peristiwa ketika Allah bertindak, bahwa manusia pasti akan diselamatkan. Yeremia lebih kepada kehidupan pribadi kita, bukan hanya bertindak,
Allah turut menggendong kita. Yang artinya beban itu dipikulkan kepada Allah. Sehingga Yeremia sangat jelas bahwa segala sesuatu penderitaan tantangan itu Allah lah yang menanggungnya untuk kita. Bahkan Yesus sendiri pun dengan selama masa pelayanannya, dia selalu turun ke bawah, bertindak langsung menyembuhkan, menyelamatkan, membongkar segala sesuatu yang tidak pas pada saat itu. Oleh sebab itu firman Tuhan ini menjadi sukacita. Ingatlah, kita tidak sendiri. Kita tidak hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, tapi Allah selalu menemani kita. Allah selalu bersama-sama dengan kita menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup ini. Tapi yakinkanlah bahwa dalam hidup kita ini, bahwa setiap tantangan itu Allah turut campur, Allah turun tangan menghadapi segala persoalan kita. Ingatlah, Allah tidak akan bisa bertindak ketika kita merasa mampu. Tetapi ketika kita tidak merasa lemah, disitulah Allah datang dan menyelamatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami, di mana Allah bersama-sama dengan kami, turut merasakan dan turut bertindak atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini yang menguatkan kami, menjalani aktivitas kami, menjadi berkat sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.